Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadirin karamin, para alim, para bapak kiai, segenap pengurus takmir masjid Baitul Sa'id, para bapak-bapak, para hadirin ingkang minulya, semoga sesarengan kita puji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala. Dene punapa wonten dalu punika kita saged bepakian, saged makepal dalam rangka thalabul ilmi. Mugi-mugi punapa ingkang kita lampahi sesarengan punika dipun ridani dening Allah Subhanahu wa taala, ngasilaken ilmu ingkang manfaat lan barokah. Salawat wassalam kita terpujuk di mata Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi panjenengan sedaya pikantuk syafaatipun Rasulullah, mugi keluarga kita, anak turun kita ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin, para bapak-bapak ingkang minulya, semoga sesarengan kita wiwiti pengaosan wonten dalu punika kanthi puasa kubur kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Miwiti pengaosan wonten dalu punika jawab ingkang kala wiwitipun tangletaken terkait kalian kapan kita boleh melakukan sholat qashar utawi jamak ketika kita bepergian. Misalkan badhe teng Surabaya, berarti ini jaraknya sudah melebihi batas minimal kita melakukan sholat jamak utawi qashar. Tapi pertanyaannya, kapan kita mulai boleh melakukan itu? Opo kudu ngenteni kita sudah melewati 80 kilo, atau sejak dari rumah kita sudah boleh menjamak dan qashar, ataukah kapan? Kalau ini sepemahaman Kaulo matur dumateng panjenengan, bilih seseorang ketika sudah keluar dari daerahnya berarti sudah disebut musafir, berarti pun pareng mulai mengqashar dan jamak sholat. Ini sini kalau ini Pak sini sebenarnya. Nggih, Haji. Nah, kalau ini ada pemahaman yang buat menawi boten sami. Dan ini monggo sesarengan kita goleki jawabannya. Iki kawula beto kitab Al-Majmu'. Al-Majmu' niku kitabipun Imam Nawawi. Kalau dalam mazhab Syafi'i niku ulama dalam mazhab Syafi'i niku punya tingkatan-tingkatan. Sing paling dhuwur tentu Imam Syafi'i. Karena Imam Syafi'i adalah muassisul mazhab, piyantun ingkang mendirikan mazhab ini adalah mendirikan secara langsung boten, tapi pendapat yang diikuti dalam mazhab Syafi'i adalah Imam Syafi'i. Namanya pun Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i, di bawahnya Imam Syafi'i, levelnya di bawahnya Imam Syafi'i itu adalah Imam Nawawi. Niki pengarangipun kitab Al-Majmu'. Di bawahnya malih itu namanya Imam Rafi'i. Imam Nawawi dan Imam Rafi'i itu sebenarnya sama-sama alim, sama-sama luar biasa, keilmuannya luar biasa.
Hanya saja Imam Nawawi niki lebih unggul di dalam bidang hadis dibandingkan dengan Imam Rafi'i. Pramila tingkatannya Imam Nawawi itu lebih tinggi dibandingkan dengan Imam Rafi'i. Nah, kitab ingkang kawula beto menika kitab Al-Majmu', syarahipun kitab Al-Muhadzab. Niki kitab ageng sejatosipun 22 jilid. Terus rolikur ngeten iki. Rolikur ngeten iki. Jadi dijejer wonten dawa. Niki kawula beto jilid yang keempat. Niki kitab ada sejarahnya. Nah, rumiyin jadi kula niku pancen pengen duwe kitab kathah niku biar zaman kuliah kula niku pengen. Tapi ra duwe duit. Kan mergo niki kitab niku larang. Keranten boten duwe duit. Zaman kula kuliah itu sudah muncul namanya kitab elektronik, ya. Kitab dalam bentuk file atau dalam bentuk program, ya, program maktabah atau apa namanya library, program perpustakaan digital. Dan itu sudah ada perpustakaan digital, tapi kalau duit perpustakaan digital kan kudu duwe komputer. Nah, zaman ngoten. Akhirnya pun kula timbangan itu kitab. Iki engko urung patek akeh regane wis larang. Anggur tuku komputer, wingko malih iso didesain kitab sembarang. Akhirnya pun kula boten tuku komputer niku utang. Oh mahasiswa. Kayak kula boten dikirim ke griya. Akhirnya pun utang dhisik dicicil. Akhirnya pun lunas alhamdulillah. Akhirnya duwe kitab dalam bentuk perpustakaan digital. Kalau kita mulai sampai komputer saat ini tapi ya rusak. Rusak. Lah niki kitab, nggih alhamdulillah ditumbasne kalian Bapak. Kalau kursi aja, ngomong kitabnya kan isi tak regane. Pemerong atus macam mawon rolikur berani berdoa akeh gini, berpatang juta punjul. Dan itu barokai jamaah haji 2006 kaliren. Gitu, 2006 nih lah jamaah haji dikabarkan kelaparan nih kan. Nah, ini kan termasuk bapak kula kali mak kula nih kok. Nah, karena di sana niku ada makanan yang mestinya disediakan terus tidak disediakan, akhirnya menimbulkan kelaparan itu. Akhirnya ada kompensasinya. Diijoli duit. Hah, karena diijoli duit akhirnya ditumbas di kitab ini. Ditumbas di kitab Al-Majmu' ini kalian Bapak. Terus ini kitab bersejarah ini. Niki kalau bacakan kitab Al-Majmu' halaman 287. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yajuzul qasru, dan tidak boleh mengqasar salat. Illa ayyufariqa, kecuali kalau sudah berpisah, meninggalkan maudhi'al iqamati, tempatnya dia bermukim. Umpami kula mukim kula teng Sembon. Nah, berarti kapan saya boleh melakukan qasar? Ini penjelasannya, tidak boleh qasar sholat kecuali setelah meninggalkan tempat tinggalnya. Berikut penjelasannya. Fa'alla qal qasra, maka Gusti Allah menika nggantungaken bolehnya qasar alat dorbi fil ardi, karena melakukan sebuah perjalanan di atas bumi. Dikatakan dawuhipun Gusti Allah, wa idza darabtum fil ardi falaisa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah. Iki wonten surat Al-Maidah surat An-Nisa ayat 101 ya. Terus oleh mengkosong salat niku mergo melakukan perjalanan, ya, musafir, ya, melakukan perjalanan. Otomatis lek teng griya pun melakukan perjalanan apa derek? Derek. Lek nang omah niku jenenge urung lunga. Ngoten lho.
Kapan dikatakan lunga? Ya lek wis meninggalkan tempat tinggalnya. Lah tempat tinggalnya niku nopo? Nah, niku pertanyaan. Fa in kana min ahli baladin, jika dia adalah seorang penduduk suatu daerah, ya, lam yaksur, maka dia tidak boleh mengkosor, termasuk juga menjamak, ya. Hatta yufariqo, sehingga dia meninggalkan, berpisah, ya, bunyanal baladi, bangunan-bangunan tempat tinggalnya dia, berarti desanya dia. Dados upami kula niku nggih griya kula niku Sembon. Sembon niku kan termasuk desa, kampung lah, qaryah. Qaryah itu terdiri dari banyak rumah. Nah, kapan saya boleh mengkosor? Kalau sudah meninggalkan rumah-rumah di tempat saya tinggal. Untuk saat ini pun enten batas, ya, ini penak ini enten batas desa, ya, pokoknya meninggalkan batas selesai, enten ya. Kayak rumiyin zamannya Kanjeng Nabi, niku kan belum seperti sekarang, batasnya nggak jelas. Ya, berarti pripun? Ya pokoknya ada kumpulan rumah bisa, pokoknya ada kumpulan uang akeh itu berarti sak Korea. Mungkin pun meninggalkan kumpulan rumah-rumah di mana dia di dalam salah satu di antara rumah niku, berarti kalau sudah meninggalkan dia sudah disebut musafir. Berarti pun mulai melakukan kosor, dengan catatan tujuannya adalah memang jauh, ya, melebihi batas minimal jarak yang diperbolehkan untuk kosor. Ya. Terus niku fa in kana min ahli baladin, jika dia merupakan penduduk sebuah desa, lam yaksur, tidak boleh mengkosor hatta yufariqa bunyanal balad, sehingga dia meninggalkan kumpulan rumah-rumah, bangunan-bangunan di desa yang dia tinggali. Iku terus dipun terasaken qala Syafi'i wal ashab rahimahullah. Kemudian Imam Syafi'i dan para pengikut mazhab Imam Syafi'i berkata, insafaro, ari kalane lunga min baladin, dari sebuah negara, lahu surun, yang memiliki batas. Berarti sebuah kampung, yang kampung itu memiliki batas. Terus enten jelas batasnya. Begini budi jajar, nggih. Batasnya jajar kali sambung enten ta? Nah, enten iki enten batasnya enten iki nggih. Nggih. Terus kalau sekarang alhamdulillah enak. Enten batasnya. Batasnya sawentar kali tumpang ya enten. Nah, enten pelangi. Enten pelangi belum bisa. Tapi paling penting tiang Sumerep niku enten kali Siwalan. Enten batasnya. Biar kula Sembon kali Sambung ya enten niko enten kali Anyar. Nah, harus ada batasnya. Terus kalau mempunyai batas, ya, lahusur, jadi antara desa dengan desa yang lain itu mempunyai batas. Mukhtasun bihi, batas itu tertentu. Jadi ada batasnya. Mbuh niku tugu, mbuh niku kali, mbuh niku napa niku jenenge? Gapura. Nah, kan norno nggih batese niku. Istarata, maka Imam Syafi'i dan para sahabat-sahabatnya, berarti para pengikut mazhab Syafi'i, mempersyaratkan untuk bolehnya qasar dan jamak mujawazatas suri, untuk melewati batas. Terus lek pun lewat batas tempat tinggalnya, daerah di mana dia tinggal, maka di situ boleh mulai untuk melakukan apa? Jamak kali qasar, ya. Mujawazatas sur, berarti melewati apa? Batas. Sawaun kana, padha uga dakhiluhu basatina, di dalamnya itu ada kebun-kebun. Terus teng desa niku enten kebune, enten apa?
enten sawai dan lain sebagainya. Ya. Amlam yakut wa mazari'an utawa sawah-sawah amlam yakut utawa ora ono. Jadi perkampungan itu hanya rumah tok isinya, atau juga rumah ada kebunnya, ada sawahnya. Pokoknya ada batasnya, melewati batas berarti dia sudah boleh untuk melakukan qasar. Li'annahu, karena sesungguhnya la yu'addu musafiran, dia tidak dikatakan musafir qabla mujawazatihi, sebelum dia melewati batas niku. Karena lek nengge batas di dalam batas berarti dia masih tempat tinggalnya sendiri, berarti dereng lunga. Kapan dia dikatakan lunga? Kalau tujuannya jauh dan dia sudah melewati batas, barulah dia disebut musafir. Ketika musafir itu sudah melekat dalam dirinya, maka dia boleh untuk mulai melakukan qasar salat. Ngaten nggih. Terus ini keteranganipun mangke menawi dipun padosi monggo niki hampir teng semua kitab ada, hanya saja enten sing dawa nerangne, enten sing singkat. Ya. Enten sing singkat. Kula tingali teng Fathul Muin nggih wonten, tapi ndek menawi teng mriki nggih wonten. Niki alhamdulillah keterangannya agak panjang. Sekarang kalau kembali bagaimana? Nah, kalau kembali kapan dia mulai tidak boleh untuk melakukan qasar kali jamak? Apakah sejak dia masuk ke jarak yang kurang dari 80? Berarti mulai dari masuk Panjen ngoten nek ning Surabaya pun boten oleh qasar jamak, apa cek oleh? Nah, ini pertanyaannya. Far'un fintihais safar alladzi tanqati'u bihi rukhas. Kaitannya dengan habisnya perjalanan. Yang dengan habisnya perjalanan itu berarti keringanan untuk qasar pun boten pareng. Kapan itu? Nah, yahsulu dzalika bi thalathati umur. Yang kehabisnya rukhsah tadi kalau sudah salah satu dari 3 hal, ya. Yang pertama, al-awwalu al-audu ilal watani. Al-audu niku mulih ilal watani maring daerahe dhewe. Mulih nang daerahe dhewe. Kapan dikatakan pulang ke daerahnya? Nah niki. Wa dhabituhu utawi pelanggerane iku ayyauda yen to bali sapa musafir ilal maudhi'i, kepada tempat alladzi syaratna mufaraqatahu, yang kami mensyaratkan berpisahnya desa itu atau daerah itu ketika kita dikatakan musafir. Kapan tadi dikatakan musafir? Menawi melewati batas daerahnya. Berarti kalau dia masuk batas itu berarti dia sudah bukan musafir, berarti sudah tidak boleh qasar dan jamak. Niku ya. Berarti kalau dugi Samben, dugi Wlingi, digriyan ngriki, berarti niku cek pareng melakukan apa? Qasar. Nanging panjenengan saking Surabaya, saking Surabaya. King Riko budal sekitar jam 2. Jam pinten? Kalih. Pas wae maghrib dugi Wlingi. Atau dugi Selopro. Pas wanjene maghrib. Bolehkah neng kono terus dijamak karo pisak-pisak, dikosor pisan? Padahal mungkin dugi griya niku paling ijik bar maghrib urung manjing isak. Pareng apa boten? Pareng apa boten? Pareng. Nggih taksih pareng. Karena apa? Masih namanya musafir. Terus taksih ora mampir masjid, teng mriko salat maghrib, ngisak dijamak qasar pisan. Dugi griya cek jam 6.15 atau jam setengah itulah dari manjing isak. Tapi pun salat bisa dijamak wonten Selopuro pareng ngoten niku. Terus tentunya pun boten usah salat
bisa krono kesel langsung blek sek turu. Niku pareng nggih, pareng. Terus niku terkait kalian apa? Kapan boleh memulai untuk sholat dan kapan harus mengakhiri atau mulai tidak boleh melakukan sholat jamaah toh? Menikah, insya Allah jawaban dari yang kemarin kita bicarakan dan kita bahas. Semoga lain mangke badhe mirsani saged diantaranya wonten kitab punika Al-Majmu' syarahipun kitab Al-Muhadzab. Kangge saterusipun kita badhe membicarakan tentang sholat Jumat. Sholatul Jumat. Saderengipun membicarakan tentang sholat Jumat, iki kawula paring mukadimah. Islam itu adalah dinul jamaah. Islam itu agama kebersamaan, bukan agama yang bersifat individu. Maksudnya individu niku ya sing penting aku, ndak usah ngurusi wong liya, ndak peduli karo wong liya, sing penting aku. Betul. Islam itu adalah dinul jamaah, agama kebersamaan. Manusia itu kan tidak bisa hidup sendiri, makhluk sosial, tidak bisa hidup sendiri. Kula panjenengan sami yang sederhana mawon, sederhana saja. Rasukan ingkang panjenengan damel itu sudah merupakan hasil kerjasama ratusan orang bisa jadi. Baju ini kain orang dari dewi, sing gawe kain pabrik akeh karyawane. Kuwi sing mulai dari yang nggo bahane nggawa ke pabrik, sing ngolah, sing wis itu sudah melalui tangan banyak orang. Jadi kain langsung kita buatan cik melibatkan tukang jahit. Cik melibatkan tukang jahit. Tukang jahit apakah bisa sendiri buatan? Karena tukang jahit gawe bolah ora so, gawe mesin jahit ora so. Niku sudah melibatkan banyak sekali orang. Gawe benik ora iso, gawe dom ora iso tukang jahit. Namun nggetok untuk dadine benik, dadine dom itu juga melibatkan orang banyak. Maka manusia itu adalah makhluk sosial. Dia tidak bisa hidup sendiri, harus melibatkan orang lain dalam kehidupannya. Butuh uang liya. Karenanya Islam mengajarkan kepada kita bahwa kita ini harus saling membantu, saling menghormati, saling terikat antara satu dengan yang lain. Ikatan dalam agama kita, kalau sesama orang yang beragama Islam, itu namanya ukhuwah imaniyah atau ukhuwah islamiyah, persaudaraan dalam keimanan dan agama Islam. Lebih umum lagi ada namanya ukhuwah watoniyah, jadi persaudaraan sesama manusia dalam satu negara. Kita berarti negara Indonesia. Kemudian ada namanya lebih luas lagi ukhuwah basyariyah atau ukhuwah insaniyah, persaudaraan antara sesama manusia, terlepas dari agamanya apa, terlepas dari warga negaranya apa. Nah, khusus kaitannya dengan ukhuwah Islamiyah dan ukhuwah imaniyah, ini adalah ikatan yang paling kuat di antara ukhuwah watoniyah, ukhuwah basyariyah. Karena kalau ini sudah bertabrakan, maka yang harus diutamakan adalah ukhuwah Islamiyah. Makanya enten rumiyin zamanipun Kanjeng Nabi, ada orang yang sama-sama satu suku,
tapi ya diizinkan perang, saling membunuh. Mergane nopo, walaupun satu suku, tetapi dari sisi kepentingan agama ini saling bertentangan. Bahkan ada yang saudara kandung, saudara darah saudara itu kemudian diizinkan untuk saling membunuh karena apa? Karena kaitannya dengan mempertahankan apa? Akidah, ya, mempertahankan apa? Tadi yang paling kuat adalah ukhuwah imannya. Nah, untuk membina ukhuwah niku Islam itu menggunakan banyak media, banyak cara. Di antaranya salah satunya adalah dengan membuat perkumpulan-perkumpulan. Di antara perkumpulan itu ada yang bersifat harian, bahkan sehari beberapa kali, namanya sholat jamaah. Itu kan mengumpulkan masyarakat sekitar. Skopnya juga tidak terlalu luas, paling sak lingkungan dengan adanya sholat jamaah. Ikut dikumpulkan paling tidak kalau truk ping 5. Dengan sholat jamaah itu diharapkan ada saling saling kerjasama dalam kebaikan, adanya sebuah kesolidan di dalam masyarakat, saling membantu. Biasanya Pak Kiai Pak Ahmad di jamaah kok tidak ketoro neng dia, wah lah jadi loro, ayo ngedani, kan ngerti tadi. Nah, jadi dengan adanya sarana sholat jamaah itu ada kesolidan, ada persatuan, kebersamaan di dalam masyarakat, ya, yang skopnya tidak terlalu luas. Lantas ada pertemuan lagi yang bersifat mingguan, yaitu sholat Jumat. Sholat Jumat itu tidak lagi hanya satu lingkungan, tapi sudah satu Korea, desa, kampung. Makanya nanti pembicaraan kaitannya dengan sholat Jumat niku per kampung. Biar apa? Perkumpulan ini lebih luas, ya, tidak hanya lingkungan tapi sudah satu kampung, ya, sehingga perkumpulan itu menjadi lebih luas. Ini masyarakat ini menyatunya juga cakupannya lebih banyak, dan lewat sholat Jumat. Ada lagi yang perkumpulan itu sifatnya tahunan, setahun 2 kali, lewat sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Ini sudah lebih luas lagi. Mengapa kalau sholat Jumat mek wong lanang tok? Gitu? Yang dibacakan bukan hanya laki-laki saja, tapi kalau sholat Idul Fitri yo lanang, yo wedok, yo gedhe, yo cilik, yo tuwa, yo enom, kabeh tumblek bersatu melaksanakan sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Kemudian ada lagi yang lebih besar, tidak hanya skopnya adalah kampung, tapi skopnya adalah internasional. Skopnya apa? Internasional. Masih yang harus dilakoni sepisan selama hidup. Jenenge apa? Haji. Haji itu adalah simbol menyatunya umat Islam seluruh dunia tanpa memperhatikan dia dari mana, warna kulitnya apa, awet dhewe ngeten iki serotot ireng ngeten iki lek teng mriko enek sing luwih ireng. Enten sing luwih ireng. Jenengan pun ada pirsa kulit asli ireng ngeten. Dereng kali. Dosen kula kok ada. Dosen kula dari Somalia, namanya Syekh Dr. Ali. Itu kulit ireng. Terus dalu ngeten, karena listrik ngeten tidak ketoro belas. Kecuali kalau tersenyum. Yang kelihatan untune. Terus pas bumi terus melaku terus karo guyu, ngeten kayak untu berjalan. Jan asli ireng nih kok. Saking Somalia. Tapi masih ireng lek guyu ya manis bener. Ojo tau kok ketek guyu manis.
Ini menyatukan umat Islam seluruh dunia. Ini menunjukkan apa Bapak dan Bapak semuanya, bahwa Islam itu adalah dinul jamaah, agama kebersamaan. Kita tidak bisa sendiri. Makanya Rasulullah dalam satu hadisnya berwasiat kepada kita, alaikum bil jamaah. Kamu berjamaahlah, bersama-sama dengan yang lain. Ojo dewe. Nah, jangan menyendiri dari masyarakat. Jadi rumah satu sobrek dewe. Kalau tonggone ora patek serawung, nang masjid ora gelem, diundang ora budal, anak tonggone woh ora melok. Iki apa arepe mati budal dhewe ngono. Ndak begitu. Islam ndak begitu. Islam mengajarkan kebersamaan. Nah, Islam mengajarkan kebersamaan. Alaikum bil jamaah. Jadi kata Rasulullah begitu. Kalian berjamaahlah. Ya, jagalah kebersamaan. Fa inna dzibba ya'kulu minal ghanamil qasiyah. Karena sesungguhnya serigala itu kalau ingin menerkam kambing, dia akan mencari kambing yang terpisah dari kelompoknya. Terus lajik bersama-sama dengan kelompoknya nanti tidak wani. Ini serigala ini tidak berani. Tapi diusahakan dipisah dulu baru diterkam. Nah, kita pun juga begitu. Selama kita solid, maka ada satu dari anggota masyarakat jamaah ini yang kemudian kadang meleset, masih bisa tertolong. Mengapa? Karena ada kepedulian yang lainnya. Mungkin ada yang sempat melakukan dosa besar, tidak masalah. Karena apa? Masyarakatnya solid, ada yang membantu mengeluarkannya dari dosa besar, dinasihati, dijak kembali kepada yang baik, kan begitu. Kalau masyarakatnya solid, wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Makanya jangankan kok kita hidup bermasyarakat, wong maem mawon Rasulullah mewanti-wanti kepada kita lek bareng karo wong akeh kon maem karo dengan cara berjamaah. Kulu jamaatan, kulu mangan sira kabeh jamaatan dengan bersama-sama. Fa innal barakata ma'al jamaah. Karena berkah itu bersama dengan kebersamaan. Mangan jamaah niku mboten kaya walimah. Nggo piring dhewe-dhewe mangan bareng. Niku mboten mangan jamaah. Niku jenenge mangan dhewe-dhewe bareng. Nek ngono tok, mboten mangan berjamaah. Lek makan berjamaah niku kados teng pondok. Sak leser ngeten lho. Nah, niku jenenge makan berjamaah. Oh, jamaah sing paling enak ya kali ketika nang pondok leser wis ta. Masyaallah. Mantap. Mantap. Mengapa? Berkahnya. Fa innal barakata ma'al jamaah. Ya. Berkah itu bersama dengan jamaah. Maka panjenengan teng dalem pun ndak apa-apa. Kadang mangan karo garwane sak piring, kalih dadi lagu sepiring berdua. Lho ndak apa-apa. Mengamalkan hadis Rasulullah mangan bersama. Dengan orang yang paling dekat dengan kita, siapa istri, dengan anak-anak, mangan bareng sak leser, wes mantap, mati. Hei, betul apa-apa. Anakku lalu tahu begini kok, pas raya padang bulan kan, karo mie cacang itu goreng sego. Bermeten main beber kloso dengan rumah nih kok, karo gawe teh hangat, bermeten mangan bareng-bareng wes. Kenangannya luar biasa karena bareng mangan bareng-bareng. Fa'innal barakata ma'al. Nah, kita hari ini akan membicarakan salah satu bagaimana Islam menjaga kebersamaan kita lewat namanya sholat Jumat. Ya, sholat Jumat. Faslun wa syaraitu wujubil Jum'ati sab'atu asya'a. Iki kan kau lawas Abdul Karim takrib syaratip wajibipun Jumat niku wonten itu. Berarti orang yang wajib untuk sholat Jumat
syarat wajib namanya. Iku enten pitu. Napa mawon al-awwalu al-Islam. Sing pertama Islam, jelas ora Islam sapa belum sowan. Ya, wong Islam kadang ora sowan. Kira-kira ana sing belum salat karo Islam apa? Betul Islamnya. Pertama adalah Islam. Wal hurriyatu lan merdeka. Merdeka itu berarti tidak dimiliki oleh orang lain. Rumiyin itu anak jenenge budak. Budak itu kaya barang, yang bisa diperjual. Zaman Kanjeng Nabi tak sebutkan budak. Tapi Islam mendorong agar budak ini terus dikurangi dan dihabiskan. Makanya beberapa hukuman di dalam Islam itu salah satunya adalah biasanya raqabah, memerdekakan budak. Contoh misalkan kalau ada orang membunuh orang lain yang tidak mengharuskan kisos, itu enten tebusannya, caranya salah satunya adalah dengan cara raqabah, memerdekakan budak. Ben nopo kok dimerdekakan? Biar budak itu semakin lama semakin habis ya. Jadi budak itu persis kados barang, kena diwaris nih, yo kena didol, kena dibas. Kalau awake dhewe mungkin cek enak mah pilih bola itu Cina yo. Oh, apa? Tapi asal lek cek enak lebih lek cek enak. Ayo mboten kados sing sakniki didol-dol niku mboten. Mboten ngoten niku. Lha niku kan nyewa, mboten tumbas. Diecer niku Gus. Oh, lek diecer. Nyewa lek jenenge budak. Niku memang orangnya yang dijual, bukan barangnya tok niku mboten. Nanti orangnya yang memang dijual. Jadi mau tuku budak amat lek itu jenenge amat mau milih Melayu sing sip ngoten tukuan. Tapi saat ini alhamdulillah pun mboten enten. Orang sekarang semuanya sudah merdeka, tidak ada budaknya. Syarat kedua al-hurriyah, berarti apa? Merdeka. Kita ini semuanya merdeka, tidak bisa diperjualbelikan. Sing nomor 3 wal bulu itu adalah balik. Ya. Kedewasaan dalam Islam itu ditentukan dengan balik, bukan 17 tahun. Bukan 17 tahun. Teng negara kita teng aturan umum kan 17 tahun, barang-barang 17 tahun. SIM 17 tahun, KTP 17 tahun. Nah, 17 tahun. Teng barat juga teng Indonesia boten enten. Teng barat itu enten rokok iki yo 17 tahun. Lalu teng Amerika kok 17 anunya. Aturannya rom 17 tahun kok merokok berarti pelanggaran. Walinya yang dimasalahkan ya. Atau orang yang menjual rokok kepada anak di bawah umur, ini kena sanksi. Ini teng mriki enak sanksi ini. Pas tang lain procot wis olah rokok ibaratnya 17 tahun. Kalau belum 17 tahun itu masih dianggap anak. Nah, di atas 17 tahun dia sudah dianggap dewasa. Kalau Islam beda. Islam itu batasnya adalah balik. Berarti lebih dini sebenarnya Islam itu. Harusnya lebih cepat didewasakan. Nah, ini kadang-kadang yang kita terlena. Bocah dianggap bocah padahal pun balik. Ya, cah lanang siji kaitannya dengan sunat. Pun ngantes sunat niku lek iso di bawah kelas 5 lah. Karena kelas 5 niku pun enten sing balik kok. Nah, terus cah kelas 2, kelas 3 ngoten sunat. Nggih. Kasih kagungan putra sing dereng sunat. Nah, terus kelas 4 sunat. Pun ngantos kedisian balik. Kalau kedisian balik repot lek toharoh. Lek sesuci sing repot. Berarti ini malah keabsahan sholatnya yang bermasalah. Sopo sing salah.
wong tuane. Wong tuane ora cair ora bisa sunat dewi. Maka itu diperhatikan kaitannya dengan sunat. Kaitannya dengan sunat. Yang kedua, kaitannya dengan ibadah-ibadah. Kalau sudah balik jangan diberi toleransi. Karena apa? Pun balik. Nah, karena pun balik. Sehingga kalau orang itu sudah balik, ya berarti semua kewajiban sudah harus dilaksanakan. Sebagai seorang pribadi yang tanggung jawabnya adalah secara pribadi. Nah, secara pribadi. Kemudian juga kalau melakukan dosa, maka dosa itu juga harus sudah ditanggung oleh pribadi masing-masing. Karena apa? Sudah saat ini kecenderungannya balik ini semakin dini. Masih cah lanang atau cah itu anak putri itu ada murid SD kelas 3 pun balik pun haid kelas 3 itu lagi gigi. Nah, tapi pun balik kalau zamannya ngoten iki ya zamannya ngoten iki malah panganan yo mubru-mubru bocah paling ketara gampang gede karena gampang gede terus dah halo pilih sayur ngoten yo lah panang dino wis ngaji tapi jane menarik melihat dari kitab itu tidak terlalu asing karena apa batas usia haid bagi wanita dikatakan balik itu manakala sudah genap 9 tahun 9 tahun tak di kelas 3 mau kelas 1 kelas umur 7 tahun kelas 2 berarti umur 8 sama berarti kelas 2 itu mulai balik. Terus syarat yang ketiga adalah apa? Balik ya. Syarat yang ketiga adalah balik. Yang keempat wal aqli dan berakal berarti akalnya waras. Yang kelima wa dzukuratu dzukurah niku lanang berarti lek putri mboten wajib sholat Jumat sing wajib adalah piantun jalan kakung wong wedok napa pareng sholat Jumat pareng in aminal fitnah menawi aman dari fitnah. Berikutnya terus niku wau pinten? 5 nggih. Yang keenam wasihatu dan sehat. Ukurannya sehat berarti iso budal nang masjid. Lek mboten iso budal nang masjid berarti udzur kranten apa sakit. Sing keenam adalah sehat. Yang terakhir wal istitanu dan omah-omah. Maksudnya apa? Tinggal di daerahnya sendiri. Mustautin. Berarti kados kula panjenengan sami iki mustautin karena omahe yo kene. Nah, tinggal di rumahnya sendiri. Lalu piantun sing tinggal di bukan daerahnya sendiri. Contoh misalkan wonten kados panjenengan umpama dadi tentara atau dadi pegawai dadi polisi. Mantan kadang ditugaskan di luar daerah, misalkan piantun Blitar, tugasnya di Malang, terus tinggal di rumah dinas hari Sabtu dan Ahad, setor, ngoten niku berarti bukan mustautin, tapi ngoten niku jenenge mukim, apa? Tiangmu mukim. Lek mukim ngoten niku pripun wajib sholat Jumat. Tetapi boten ketung wilangane tiyang ingkang salat Jumat. Terus mangke wonten keterangan bahwa salat Jumat menika minimal 40 orang. Lek wong sing mukim berarti boten tinggal di situ rumahnya. Berarti niku boten dihitung sebagai orang yang masuk hitungan salat Jumat. Terus itu nggih yo siji Islam, 2 balik, 3 akil, 4 merdeka, 5 lanang, 6 sehat, 7 bertempat tinggal. Mustautin, al-istiqam. Kalau ini terpenuhi berarti tiang ini termasuk tiang ingkang wajib
sholat Jumat dan dihitung bilangan menjadi bilangan sholat Jumat. Wasyara itu sihat fi'liha. Wasyara itu fi'liha utai pira-pira syarat yang nglakoni sholat Jumat iku salatatun telu. Jadi syarat melakukan sholat Jumat ada 3. Pertama, antakunal baladu misran au qaryatan, bahwa tempat di mana didirikan sholat Jumat itu berupa kampung atau desa atau negara. Balad itu negara, tapi yang dimaksud adalah qaryah, jadi desa, qaryah ya. Kampung. Kampung itu berarti yang mempunyai nama sendiri. Ini apa? Jar, itu berarti kampung jar. Etan kono pun dudu sak kampung, mergane griku pun duwe aran dhewe jenenge Sambong. Ngidul didik jenenge pun Sembon. Ulang anak dhewe neh, itu pun jenenge siji. Niku berarti sudah qaryah yang berbeda. Wa ayyakunal adadu arba'ina. Orang yang melakukan sholat Jumat niku 40. Genep pinten? 40. Min ahlil Jum'ati, dari orang yang memang disebut ahlil Jum'ah. Ahlil Jum'ah sinten niku sing memenuhi 7 syarat niku. Berarti tiyang sing memenuhi 7 syarat niku jumlahe enten pinten? 40. Mboten namung ekor sing melok sholat Jumat mboten. Karena sing melok niku bisa jadi ada anak-anak. Berarti tak enggak katut. Ada yang ikut situ yang musafir daerah yo melok jemaah niku. Dadi niku mboten katut. Jadi enten pinten jumlahe 40. Wa ayyakunal waktu bagian dan waktu untuk melaksanakan sholat Jumat niku tasih masih cukup. Nah, untuk melaksanakan sholat Jumat. Fa'in kharajal waktu, maka kalau waktunya sudah keluar, berarti pun keluar dari waktu zuhur. Waktu sholat Jumat kan waktu zuhur ya. Au udimati syurut, atau syaratnya tidak terpenuhi, sulliyat, maka sholat itu dilaksanakan zuhran sebagai sholat zuhur. Contoh di kampung niku tidak ada 40 orang yang memenuhi syarat. Berarti pripun? Sholat zuhur. Utawa lek pengen Jumatan, berarti Jumatane kudu teng daerah liya. Nah, karena mboten memenuhi syarat ya. Utawi karena waktunya sudah habis. Jadi ngenteni wong 40 jane hitungan ya nek 40. Tapi dinteni ndak teko. Basan teko waktune pun telas. Basan teko waktune pun telas. Kalau karek kuwi ndak cukup dinggo salat Jumat. Maka kalau seperti itu berarti salatnya napa? Salat zuhur, boten salat Jumat. Karena apa? Waktunya pun boten cekak. Lanjut. Kaitanipun kalih keterangan tentang salat Jumat. Wa faraiduha, fardune salat Jumat iku salatatu asya'a, ada 3. Napa fardune salat Jumat? Ada 3. Pertama khutbatani, 2 khutbah. Jadi khutbah itu termasuk wajib. Wajib di dalam sholat Jumat. Berarti lek mboten enten khutbah niku mboten sah Jumatane. Berarti kudu napa? Sholat zuhur ya. Khutbatani. Yaqumu fihima. Yaqumu kang ngadeg fihima ing dalam khutbatani wa yajlisu, berarti imamnya, khatibnya, wa yajlisu lan lungguh bainahuma ing dalam antarane khutbatani. Berarti 2 khutbah, berarti khutbah itu namung siji, kudu 2. Yang di antara 2 khutbah itu ada duduknya untuk memisahkan antara khutbah pertama dengan khutbah yang kedua. Wa antu sholat rakaataini, dan setelahnya dilakukan sholat 2
rakaat yang kita sebut dengan sholat Jumat. Fi jama'atin, di dalam jamaah. Jadi sholat Jumat niku kudu berjamaah. Berarti niku wau fardune enten telu, siji khutbah loro, nomor 2 sholat 2 rakaat setelah khutbah. Sholatnya dilakukan dengan jamaah. Niki adalah fardunya yang harus dilakukan ketika sholat Jumat. Ya. Nah, kaitannya pun kalian khutbah. Nah, niki khutbah itu ada rukun-rukun khutbah. Ya. Nopo rukunnya khutbah? Niki sing kadang dados napa? Khatib niki kudu perhatian. Karena nek rukune mboten genep berarti khutbahnya mboten sah. Nek khutbahnya mboten sah berarti Jumahe nggih melok mboten sah. Maka ini harus difahami kaitannya dengan rukun khutbah. Makanya wonten piyantun niku sing krana ngati-ngati ben mboten kelangan rukun niku khutbah ndak berani khutbah mboten maca niku ndak wani. Nggih, karena saking napa ngatine. Niku lek kadung apalan ya lek eling, lek mboten eling. Akhire khutbah mboten sah. Malih mboten mengko dhewe niku mboten sah. Sak masjid to. Sak masjid. Akhirnya mboten sah. Terus malih basan konangan, malih baleni salat zuhur. Makane sing ngati-ngati pancen khutbah niku terus maca. Apa kudu maca? Mboten enten syaratnya khutbah niku kudu maca. Sing penting rukune terpenuhi. Napa rukune khutbah? Nah, ada 5 khamsatu arkan. Ahaduhuma hamdulillahi ta'ala. Yang pertama maos hamdalah. Apabila mesti khutbah kan dimulai Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Jadi alhamdulillah mboten kudu cekak. Nah, mboten kudu dawa. Karena lali bodek alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana. Wa ilaihi nusyur. Yo rapopo lho ya. Sebenarnya kalau alhamdulillah. Kasih film. Oh iya, kasih dulu. Oh iya, kasih dulu. Memang apa namanya suasana paling mudah dan paling ideal untuk tidur. Ya, Allah. Orang itu enak tenang ya. Siar. Karena gitu awan biasanya kesel, gitu. Dereng sare terus nang masjid apa nang masjid enak kipase bisa wis masyaallah. Janes maksud mboten eling. Wes krone ndak eling imame ngerti wis iki sing pas alhamdulillahilladzi ahyana wa amatana wa ilaihi nusyur. Terus pertama apa? Alhamdulillah. Watani utaikan nomor loro iku as-shalatu ala Rasulillah. Mau sholawat. Paling titik sholawat ya Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, lafadznya boleh bermacam-macam enggak apa-apa. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad boleh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Utawa lek sebelumnya pun menyebut nama Muhammad. Kadang kan syahadat. Syahadat betul masuk rukun nggih. Tapi biasanya syahadat itu dibaca. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Berarti alaihi ini hak dhamir ini kembali kepada Nabi Muhammad. Insyaallah cukup. Yang penting ada sholawat kepada Nabi Muhammad. Ya. Nomor loro maca sholawat. At-talitsu yang ketiga al-wasiyatu bitaqwallah. Ada pesan untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Takwa niku napa? Ya berarti mengajak orang untuk melaksanakan perintah Allah, ngedoi larangannya Gusti Allah. Biasanya ya Yohanes ittaqullah pun cukup. Berarti niku ada wasiat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Go. Ini harus ada di dua khutbah. Jadi hamdalah, maca sholawat, wasiat bid takwa. Niki harus ada di dalam dua-dua khutbah. Ini harus ada. Khutbah pertama dan khutbah kedua. Berikutnya, ini berarti 3 nih. Warabi'u. Adapun yang keempat, ad-du'a lil mukminin. Dongakne wong mukmin. Didongakne apa ya? Didongakne sing apik. Misalnya Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Itu berarti pun dongakne wong mukmin. Doa ini biasanya adalah berada pada khutbah yang kedua. Nanti doa itu ada pada khutbah yang kedua. Berarti ini sing nomor 4. Rukun sing keempat. Dene yang kelima, nopo? Al-khamisu qira'atu syai'in minal Qur'an. Membaca ayat dari Al-Qur'an walaupun cuma 1 ayat. Di mana? Di salah satu dari 2 khutbah. Terus khutbah yang pertama kari-kari diwas wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Nanti nikah. Cukup berarti pun maca ayat Al-Qur'an. 5 ini harus ada. Terus sing harus ada di dua-duanya, wow, apa? Hamdalah, maca alhamdulillah. Yang kedua adalah maca sholawat. Yang ketiga wasiat takwa. Yang di khutbah kedua adalah doa. Yang salah satunya adalah membaca ayat dari Al-Qur'an. 5 ini harus ada. Kok mboten enten berarti khutbah cacat. Khutbah cacat berarti Jumatane melok cacat. Kayak gini. Ini melok mencermati. Sapa ngerti imame lali, makmume pun dhisik terbang. Terbang ke sare. Nah niki diperhatikan ya sapa ngerti imame lali dieling nih. Mumpung sing urung tek ae. Lek dene pun bar. Kadang enten ate di bunder riko. Gedung bener iki kok. Niku jereke wong-wong kula mboten melok ngriku. Enten kanca-kanca guru niku kadang Jumatan teng niku. Lek mboten klentik niku Jumatan niku mboten maca sholawat. Khutbah itu. Mboten apa? Maca sholawat. Lah sing ngrungokne niku ragu-ragu. Dadi yo ndak elingne wong ragu-ragu. Kaya wis maca sholawat kok meneng ae. Terus bahasan pun bar Jumatan jagongan oleh koncone awak mau rumah khutbah ora? Oh rumah samu ada sholawate ora? Oh iya aku yo rumah saku kaya ra enak. Terus takon neh liyane akhirnya apa? Nah kesimpulannya sama ternyata mboten maca sholawat terus pun diganti luhuran liburan kan kalau seperti itu liburan. Nah lalu misalkan bar Jumatan cengkring ngoten niku ya Jumatan meneh ngoten mawon jek iso terus teko omah dhewe-dhewe mesti arep ngumpulne wong Jumatan. Ya berarti nama salat zuhur dan salat zuhur karena apa rukune khutbah boten terpenuhi akhirnya mengakibatkan khutbahnya buatan sah, Jumatan yo malih cacat, akhirnya harus dilakukan
ulang, yaitu untuk melaksanakan sholat zuhur. Ringkas sunai Jumatan. Nggih, ben Jumatan mari. Nah, wa hayatuha utawi sunat hayate Jumatan. Nah, niki Jumatan itu enten kesunatan yang bisa dilakukan pada saat Jumat, ya, hari Jumat. Nopo al-huslu, yang pertama doa adus, adus Jumat. Adusnya berarti keramas. Nah, adusnya nopo keramas. Kapan waktunya? Mulai masuk waktu subuh pada hari Jumat. Nah, mulai masuk waktu subuh pada hari Jumat. Mandinya sebelum subuh berarti tasih belum melakukan kesunatan mandi Jumat. Nah, terus mandinya setelah apa? Setelah terbitnya mboten terbitnya matahari. Niku awan bisa. Apa nek Jumat ke ibadah pisan. Nah, adusnya wis matahari terbit ora subuhan. Kale musholifan terus kawanan mau kalah. Terus terbitnya fajar. Ya, mulai terbitnya fajar, panjenengan mandi, terus sudah sunnah melakukan kesunahan mandi Jumat. Lalu umpamane lalu kudu adus wajib misalkan malam Jumat. Nah, malam Jumat biasanya kan mandi wajib malam Jumat. Teman-teman pengen sholat tahajud, kan berarti kudu adus dhisik. Saderenge subuh to nggih, mau sholat tahajud to. Nah, jam 3:30 adus, jebur padahal sholat tahajud. Niku pun pikantuk kesunatane adus Jumat apa dereng? Dereng. Ya, berarti mangke adus neh. Keramas neh. Ya, keramas neh. Ya ora apa-apa lah rada didiskon mau gawe sampo, sampone rada ngirit. Mesti tas keramas lagi rasa sampuan. Sebenarnya jebur memenuhi syarat adus ngeratakne banyu seluruh tubuh pun oleh kesunatane napa? Mandi Jumat. Yang kedua, napa? Watan dhiful jasadi, membersihkan badan, termasuk pakaian, ya. Bersih, termasuk niku adus niku yang bersih awak, bersih awak. Walum suthiyabi, memakai pakaian al-baidi yang putih. Dari sunnah sholat Jumat niku menggunakan baju yang putih. Lek mboten putih apa oleh wajib adalah nutup aurat. Dene menggunakan pakaian putih berarti nambah kesunatan. Wa akhdhu dhufri lan ngetoki kuku. Kuku panjenengan dipotong seminggu sekali lah. Kapan? Hari Jumat sunah. Derek sunah Kanjeng Nabi. Kecil, enteng. Dilambani nyapa ditanggung kuku dawa-dawa begini nyakar sopol. Ya udah resik higienis. Nah, di apa? Dipotong. Kalian diniati derek sunah Kanjeng. Di situ ngertos kuku yang panjenengan potong dengan niat yang benar mengikuti sunah Kanjeng Nabi. Benjing jadi saksi panjenengan mahabbah dumateng Kanjeng Nabi. Itu syafaatnya Kanjeng. Siapa tahu kalau ikhlas diridhoi dening Allah Subhanahu wa taala. Watibu lan wangen berarti menggunakan wangi sehingga badan kita menjadi wangi, klamine putih, resik, beratus menghadap Gusti Allah. Itu sunnahnya yang kita bisa lakukan pada hari Jumat. Menika ingkang saged kula aturaken monggo kula menawi wonten ingkang perlu didiskusikan sebelum kita akhiri. Wah, monggo. Misalipun dalam satu wilayah itu masjidnya wonten kali dekatan Sembuh. kita sendiri kadang sering ini di sisian mengutamakan
sholat takbiratul ihram lebih dahulu. Nggih. Terus mungkin Nggih, enten sing matur sing mendirikan masjid yang lebih dahulu. Saya kan kalih nih, Gus niki. Napa niku? Saya kan kalih puji diri gini. Ngriki. Ngriki kalih Nah niku. sing lain margi niku. Nggih. Oh, nggih. Jenenge dijajar kabeh ya. Nggih. Lah niku. Harus. Terus pripun niku? Nanti. Lah rumiyin mestine pripun dikaji niku. Wis sampun to nggih. 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 Lah kok dikaji pripun? Saya musola dibangun masjid niku. Oh, riyen musala dibangun sing pundi? Niku. Batu Roman niku. Oh, Ngriki. riyen ngriki. Ngriki langsung masjid. Langsung masjid. Nggih. Tapi riyen pundi? Nggih. Dados masjid. mriki, riyen Oh, dados masjid riyen ngriki. Riyen ngriki terus Riyen ngriki. Dados 84 nggih, lha ngriko 86. 86. Nggih. Sembon niku nggih ngoten. Nggih. Dados riyen masjid sing lek. Timbangane masjid sing kidul. Nah, niku ngeten. Ada banyak alasan yang diperbolehkan untuk adanya ta'addudul Jumat. Ada menyebabkan banyaknya Jumat ya. Sebagian kula ingat, sebagian mungkin kula ingat. Di antaranya adalah kalau tidak cukup. Nah, masjidnya pun betul cukup untuk menampung seluruh jamaah dalam satu desa. Maka di situ bisa dilakukan pemecahan untuk sholat Jumat. Atau dari sisi keamanan. Terus karena dua daerah itu kalau dijadikan satu ada hal yang mungkin bisa menyebabkan dari sisi keamanan itu bermasalah, maka bisa selama memenuhi syarat, ya, termasuk mungkin pulau pondok itu riyen mboten enten Jumatan, tapi sekarang anak-anak Jumatan di masjid, di pondok. Mengapa? Dalam masjid dari sisi keamanan, karena masjid terus akhirnya dibuat berjarak ngoten. Masjid Kedung Bunder niku ditambahi cah 500 mboten cukup. Murane ngene. Karena mboten enek ngene, akhirnya yang anak pondok mengadakan sholat Jumat di pondok. Tentu di situ juga ada orang-orang yang mustautin, ya. Mustautin menggunakan kaul yang agak ringan. Kaul agak ringan. Ini memang butuh diskusi, butuh pencermatan, betul bisa langsung. Ini sisi tak tidak sah. Harus dilihat permasalahannya. Mungkin nanti ini dawa pembahasannya. Mungkin coba kita carikan namanya takdirnya, kita carikan takdirnya. Muka-muka sah kabeh. Amin. Muka-muka sah kabeh. Amin. Tawar istilah kabeh. Nanti insyaallah ingkang perlu saged kawula aturaken mugi-mugi wonten ginalan manfaatipun tambahi ilmu ingkang manfaat lan barokah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidatahu. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma a'inna 'ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana adkhilna mudkhala as-sururi wa akhrijna mukhrija as-sururi waj'alna min ladunka sultanan nasira. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa barakatan fil rizq wa ziyadatan fil 'ilm wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut wa hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan min an-nar wal 'afwa 'inda al-hisab. Rabbana atina fid dunya
حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Mengatakan sunatan atau kekiraan kekhilafan dan kuning kama benar wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.